warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini konten pertama dari podcast keliling ke member-member Forvika karena saya tergabung di Forum Kopi Karawang. Terus banyak teman-teman di Forum Kopi yang bisa saya sambangi ke kalian silaturahmi. Manjangkan umurnya Om ya? Ya. Di sebelah saya ada Om Agah. Halo. Om Agah yang ownernya Kedai Calik. Alamatnya di mana ya Om? Jalan Jakarta nomor 8A. Di belakang SMA 1 Karawang. Kedai Calik teh udah berdiri berapa lama Om? Alhamdulillah November kemarin tanggal 3 teh udah 4 tahun. 4 tahun berarti 2017 ya. 17 November tanggal 3. Ya, podcast ulang tahun. Podcast ulang tahun Kedai Calik. Sedih Mampir Kopi 2018 Februari. Berarti cuma beda berapa bulan ya? Kali ya 3 ya. 3 bulan 3 ya? bulan. Alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Nah, ini kedai sekalian rumah Om ya Om ya. Mohon kalian. Jadi suasananya teh emang kayak di rumah gitu, bukan kedai dibikin-bikin kayak sebenarnya. Oh, konsepnya kayak di rumah karena memang kita kayak sesuai dengan nama lah calik gitu. Calik. Kalau orang Sunda datang ke rumah ada tamu, mangga calik. Mangga calik duduk jadi, gitu ya. Jadi memang kita menciptakannya seperti itu. Kita menerima tamu. Nah, terus kenapa nih dari kerjaan sebelumnya teh apa Om? Oh, saya di pabrik dulu. Di pabrik di suatu pabrik di Gunung Putri Bogor. Di Bogor. Terus Om pensiun. Iya, pensiun dini. Pensiun 2015. 2015 dalam jeda 2015 ke 2017? Waktu itu kebetulan. Nah, ini lucunya. 2015 sampai 2017 itu saya sebenarnya 2015 akhir ya. Jadi sebenarnya awal 2016 sampai awal 2017 saya itu diajakin sama teman ngebisnis. Waktu itu kayu ya, karena banyak kayu, jadi saya sempat alhamdulillah keliling-keliling di Jawa. Ya. Kayunya teh kayu sengon. Kayu untuk diolah lagi. Ya. Diolah lagi. Dia bikin kayak semacam board, nanti diekspor ke Amerika. Nah, si pabriknya itu di Batang, Jawa Tengah. Jadi suatu hari kita main ke pabriknya gitu. Sekalian ninjau, nanti kayu yang kita beli kirim ke sana. Nah, ownernya itu kebetulan di Temanggung, karena Batang sama Temanggung itu ada jalan istilahnya mah dekat lah ya. Iya. Jadi saya main ke rumahnya. Jadi setelah ke pabrik saya main ke rumahnya. Di rumahnya itu dia kebetulan selalu sedia kopi. Kopi asli. Kopi asli kebun. Betul, karena dia juga selain salah satu bisnisnya juga bekerja sama dengan Perhutani Temanggung, daerah Kosong, Gunung Kosong. Iya. Terus tiap hari itu saya nikmatin kopi. Jadi awal perkenalan saya dengan kopi biji digiling, terus waktu itu ekstraknya pakai mesin, itu dari sana. Kok beda ya sama kopi-kopi yang biasa saya minum gitu, karena dulu saya pakai sasetan, mereknya juga tertentu lagi gitu kan. Harus yang ini. Karena saya lama di situ ada 7 hari lah, minggu. Pagi, siang, malam ngopi. Terus sampai saking sering ngopi gitu, hari ke-7, hari terakhir mau pulang tuh saya ke dapur untuk minta teh. jadi cuma ada aqua sama air mineral sama kopi. Gitu. Jadi itu, nah semenjak pulang dari situ udah nggak bisa pakai yang sasetan. Iya, aneh gitu buat saya. Jadi hanya butuh waktu 7 harinya Om ya? 7 hari, tiap hari dicekokin pagi siang malam, habis makan siang kopi, dari habis sore kopi, habis makan malam kopi, terus kopi. Dan kopi itu gitu, dan setelah saya tahu kemudian hari, saya tiap hari dicekokin apa? Espresso. Oke ya, espresso. Sekian lama ya.
kopi teh kenal teuing saeutik kenal teuing gitu nya pas dicoba espresso itu teh. Jadi di situ perkenalan saya sama kopi biji sama espresso sehingga akhirnya nggak bisa pindah ke lain hati. Iya. Gitu aja. Terus habis itu ya setelah kenal sama kopi karena saya udah nggak bisa minum kopi yang saset, saya pengen belajar bikin. Nggak bisa minumnya teh gimana? Soalnya saya pernah ya. Ya. Nggak bisa. Jadi katanya orang ini kopi. Tapi pas saya minum kok nggak kopi gitu. Nah, jadi itu kopi itu gitu. Padahal ini kan yang saya minum dari kuliah dulu ya, dari SMA kuliah ini yang saya minum, tapi kok nggak kopi ya. Iya. Sama kayak saya pertama mau buka kedai ya, emang jarang ngopi, tidak merokok, baik pisannya. Iya. sehat pisan. Nah, terus mau buka kedai kopi sambil berjalan persiapan kedai ya udah selalu ngopi hitam tapi kopi saset ya yang di warung-warung kopi saset udah suka. Terus beralih ke karena udah punya kedai ya alatnya udah ada, kopinya udah ada, beralih ada 1 tahun berlalu nggak minum kopi saset. Nah di suatu tempat ya kopi gila ya ngopi saset dengan sangana di pas dulu pas ditelan teh kunaon iya kopi lain. Jadi perasaan baheula mah teu ieu nya. Dulu mah kayak kita enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Nah, ini teh kopi yang kita yakinin. Ya, saya nggak bilang itu bukan kopi ya, tapi itu bukan kopi yang saya karena saya mah lihat gitu kan waktu bikin di sana teh digiling dulu dari biji kopi. Jadi keyakinan berubah setelah itu gitu. Oh, ini kopi gitu. Jadi ya begitulah ya. Terus ternyata mungkin di kemudian hari saya tahu mungkin dari 1 saset ini murni kopi enggak semua. Itu aja sih. Hanya sekian persennya ya. Ya, jadi ini yang kita sering kopi sebenarnya kopi itu kopi ini gitu yang benar-benar kelihatan digiling terus oh ya ini gitu. Enggak yang kayak gitu. Mungkin kodenya ini gitu. Nah, terus kan hanya 7 hari pulang dari mana Om? Temanggung ke sini. Iya. Om mending ya udahlah nggak usah ngopi aja, ngeteh aja sampai punya kedai teh gimana tuh? Nggak bisa ya, justru saya harus tetap ngopi gitu. Jadi apa ya? Jadi saya cari gitu, biji kopi di sini toko yang jual biji kopi di mana? Karena kebetulan saya dulu ada outlet di di Tupare. Jadi ada sebuah toko jajanan atau oleh-oleh, tapi dia juga ada kopi. Jadi kopi di kios etanya? Iya, di kios itu yang tahu lah lihat penggilingannya, ada milnya tapi penggilingan apa ya kalau nggak salah, tapi dia bikin kayak buat kopi gitu. Jadi karena memang orang di sini juga sebenarnya udah mengenal kopi gitu kan. Tapi ya kopi yang digiling, tapi ya bentuknya dia udah pada belinya bubuk. Iya. Berarti Om juga beli bubuk? Beli bubuk awalnya, terus ditobrok aja. Iya, sama berarti. Pertama beli ya di toko online website kopi terbesar. Yang warna hijau. Iya. Saya mau boro-boro belum mikir belanja online dulu belum. Pokoknya nyari gimana wae saya pulang mau ngopi karena ada sisa kopi sasetan yang saya punya tuh udah nggak bisa. Nggak keminum ya? Iya, saya kasih aja kalau ada orang tamu. Iya, beli itu langsung digiling. Jadi datang bubuk berapa kali ada uang beli Hario yang keramik tuh. Yang mil yang kecil. Nah, terus pas itu kan nggak tahu ya takarannya teh. Pokoknya 2 sendok kopi airnya tuh segini Om. Itu gelas tinggi ya? Gelas tinggi. Dicangkir atau?
Karena belum ngerti teh Om. Oh, iya. Belum ngerti terus secair itu juga walaupun airnya banyak, eta geus terlalu asam atau terlalu pahit Ya, betul. Karena tapi berbeda ya. tapi lama-lama dikurangi terus sampai tahu oh ada perbandingannya Ya, gitu ya, beli juga jadinya scale-nya timbangannya jadinya ya. kayak gitu. Terus memutuskan untuk dari kayu langsung stop ke kopi Iya. kayak gimana tuh? Jadi harus diakui meskipun ya itu tadi ya usahanya sampai ke dia ternyata memang bukan jodohnya saya di bisnis itu. Di bisnis kayu maksudnya. Bisa apa ya? Suatu hari ya lagi ngopi-ngopi pagi lah, pakai kopi yang lokal terus udah digiling kayak gitu. Saya tuh ngobrol sama istri, gimana kalau saya aja ya, memang dreamsnya istri saya kan atau dreamsnya si tante itu sebenarnya pengen punya tempat makan, punya Kedai makanan. ya. Jadi gimana kamu yang bikin makanan, ya, minumannya nggak bikin kopi, bikin Minuman. ya di situ awal mulanya celengan. Oh ya, sebelum buka celengan kita cari tempat. Waktu itu Resinda saya itu udah mulai selesai pembangunan, dia udah mulai nawarin. Mall Resinda Ya. 2017 ya, iya udah ada. Itu pas dilihat harganya cukup fantastis gitu kan. Terus kita mikir kalau kita nyewa tempat sama aja rumah. Jadi waktu itu kan anak-anak juga udah besar. Ya kalau meski harus buka ini ya sama kita dengan rumah, pulang ke rumah yang kosong gitu. Jadinya sayang lah. Harganya juga fantastis. Nah, kurang sulapnya di garasi. Oh ini teh garasi. garasi kita sulap aja. Mobil mah biarin aja di luar gitu. Iya. Berjalan ke dia, kalau di luar kepanasan mobil kasihan kayaknya gitu. Akhirnya bikin kanopi gitu kan. Itu teh pokoknya mah jadi inilah gitu. Oh. Jadi tadinya si mobil mah ada di ruangan ya. Di Ruangan ini. Sekarang hanya bertutup kanopi Iya, ya. kanopi ya. Jadi di belakang. Oh, Tapi ya jadi ini emang semuanya berawal dari garasi ya Om ya. awalnya Sehingga, Disney, Apple. Apple, Yang mudah-mudahan calik juga. kedai calik. Dari garasi. Tapi emang udah desainnya seperti ini dari awal. Ya dari awal memang kayak gini. Belum ada perubahan lagi ya? Kebetulan saya juga ada ponakan. Ya istilahnya arsitek. Jadi saya tanya berapa tuh tolong bikinin atau apa kira-kira kamu mau bikin. Iya. Saya ya, ada bolak-balik berapa kali kayak gini om gambarnya. Nah, ya karena kita juga profesional kita bayar. Waktu itu kita cari siapa yang mau ngerjain. Tukang. Sekarang ada kakaknya saya baru bicara mau tukangnya teh belum pulang ke Jawa. Saya tuh kan nyimpan Karawang. Udah pas jalan ini udah ketemu arsiteknya, jadi dengan supervisor arsitek kita bangun ini meskipun di awal itu enggak 100% visinya dia karena memang terbatas. Iya. Dana tapi ya itu tadi kita anggap fisiknya waktu itu udah selesai gitu. Nanti tinggal tambah-tambah aja. Itu aja. Terus awal jualan. Jualan. Bukan nih, awal jualan langsung rame atau berapa waktu itu teh cara server Om ya. gitu. Waktu itu teh concernnya saya mah bukan rame enggaknya gitu. Saya sama tante bisa nyediain enggak? Iya. Karena gini kan basicnya kita kan sebenarnya apa ya? Saya orang pabrik, kan? Tante ibu rumah tangga
ibu rumah tangga, tapi dia juga ngelola outlet kita yang di Tuparek itu waktu itu. Jadi tidak bersinggungan langsung dengan kayak pelanggan kedai atau coffee shop atau apalah. Jadi kita bikin itu kita coba buka tanggal 3 November 2017 dengan label soft opening, kita buka buat keluarga, hanya keluarga. Saya undang dari keluarga saya, keluarga tante undang ke sini. Jadi buka pertama itu kita belajar keringetan untuk bikin minuman gitu. Bikin waktu itu ada menu teh manis atau apa aja bisa bikinnya lama pisan gitu kan karena belum terbiasa. Gitu. Apa dulu nih? Jadi kita ngakalinnya kayak gitu dulu gitu, mencoba masukin dulu ke suasana gimana harus nyediain orang. Itu sih awalnya. Sehari, 2 hari, 3 hari masih ada kenal. Nah hari ketiga masih sepi. Alhamdulillah. Sepi beberapa bulan. Karena kalau saya ingat sekarang mah, mestinya dulu ada yang saya buat ya supaya ada continuous gitu ya. Jadi awalnya mah lambat pisan. Jadi begitu grafiknya tinggi hari pertama, hari kedua terus tiba-tiba di bawah bahkan kadang-kadang buka teh cuman sepi aja, belum ada orang kan, belum ada base pelanggan. Pernah kalau saya ya di kedai tigana aya ada 5 kali lah. 5 kali nggak ada pelanggan satupun. No show ya, no show. Udah jam 10 belum ada. 15 menit lagi nggak ada, pulang aja lah. Terutama musim hujan sih. Musim hujan. Itu kalau saya ya dulu kan karena rumahnya masih nagan ngadagoan tapi kayak jam 10 11 baru kieu lihat TV gitu kan udah tutup tapi ya ada keyakinan lah gitu. Sebulan 2 bulan 3 bulannya ada keyakinan meski sepi ada keyakinan tapi ada misalkan ada 1 orang 2 orang tapi saya ambil hikmahnya tuh kita belajar nyediain ya belajar menyediakan servis untuk orang yang datang. Terus sama belajar kalau saya ya belajar kita berkomunikasi. Nggak semua pelanggan yang harus diajak ngobrol. Betul. Ada yang ajak ngobrol pas nyeduhnya aja. Terus kayaknya dia pas lagi minum maunya sendiri gitu. Nah, kadang ada orang yang kurang teh yang sorangan gitu. Ngajak ngobrol gimana. Nah kayak gitu lebih belajar ke cara komunikasi sih ya. Betul. Tidak mudah. Kan dulu gini ya, sebenarnya saya sama tante itu bukannya antisosial, tapi karena terlalu capek mungkin ya, saya ini jadi pulang tidur istirahat, besok udah berangkat lagi, pulang istirahat. Jadi kesempatan untuk bersosialisasi atau apa tuh nggak banyak. Iya. Bahkan hari libur juga dipakai tidur mungkin kan karena capek kan saya jauh ya di gunung. Jadi tiba-tiba harus belajar bagaimana hospitality lah. Hospitality di kedai atau ya seperti itu. Kayak gitu sih emang. Terus kalau saya perhatiin ya, Om teh ke kopi juga sangat selektif gitu Om. Nah, gimana sih Om? Om nentuin, ini kopi yang cocok di kedai saya, ini yang kurang cocok gitu. Ada 2 patokan ya. Yang pertama saya sediain apa yang saya suka juga. Jadi kalau saya nggak pernah bikin menu yang saya nggak suka. Iya. Jadi istilahnya kenapa? Karena kalau saya suka kalau saya suka itu kalau misalkan ada kan kita nyediain pertama pasti di komposisi itu kan udah tentuin ya misalkan buat kopi susu kayak gini. Gitu. Kalau kita nggak suka itu kita nggak akan ngerti kalau pelanggan bilang ini kemanisan. Ini kalau simpelnya kan orang timbul tinggal kurangi tambahin gula aja kalau kayak gitu tapi nggak semudah itu. Gitu. Kadang lupa nggak cuma espresso
susu sama pemanis atau apa, tapi juga kan ada yang saya sebut sih balance ya, komposisi dalam satu minuman itu harus balance, nggak bisa yang satu terlalu menonjol. Ya disebut kopi susu berarti mungkin kopinya harus sedikit menonjol daripada susunya. Karena dia bukan susu kopi kan, kalau susu kopi ya susu, kasih kopi. Jadi tadi yang pertama saya harus suka dulu, yang kedua dari customer juga. Jadi ada menu yang saya akhirnya sediakan karena permintaan. Jadi customize gitu loh gitu. Iya. Tapi karena ada beberapa yang ternyata suka, ya saya bikin menu itu. Udah akhirnya kayak gitu. Jadi pertimbangan itu sama ya itu kopi yang dipilih ya kurang lebih ya sesuai dengan profil pelanggan saya. Banyaknya misalkan kayak sekarang lagi banyak fruit tea, saya sediain yang fruit tea. Apakah itu dari natural proses atau honey proses. Ada yang suka tea like ya, dari full wash yang saya dapat misalkan ke Jawa Barat ada yang tea like sekarang karena udah makin berkembang saya bilang sekarang roasting juga, tapi dari awal ya itu tadi udah ada natural, honey. Full wash, sekarang udah macam-macam natural. Nah itu yang kita sediain lah, ini yang masuk. Terus berarti ada juga menu-menu yang biar Om mau angkat di menu ternyata wah kurang peminatnya. Nah, itu gimana Om? Langsung hapus atau? Sampai sekian waktu kita hapus. Jadi kalau boleh, biasanya kalau orang nanya ke sini mana sih daftar menu? Nah, saya selalu nunjuk itu tuh di papan tulis gitu kan. Nah kalau di papan tulis itu ada menu yang nggak kehapus, ada yang kehapus. Yang kehapus Contohnya yang dulu ada sekarang udah udah nggak ada itu ada varian-varian kayak ini kayak Vietnam drip dulu ada, sekarang udah nggak ada. Vietnam. Nah, iya. Vietnam kan banyak yang ini ya. Sekarang terakhir nggak banyak peminatnya di sini. Jadi justru alhamdulillah larinya ke yang signature kita yang kopi Cali gitu. Jadi mungkin buat mereka yang itu lebih ini. Mungkin saya juga nggak jago bikin Vietnam drip kali ya. Jadi gitu. Kopsu Cali juga bisa panas. Bisa panas. Bisa panas, bisa dingin. Harganya juga kan kita bikin beda sekarang. Kalau dulu satu harga sekarang beda karena ya itu tadi komposisinya berbeda yang panas sama yang dingin. Karena itu tadi kalau saya ada pertimbangan kalau untuk yang ice itu airnya akan mengencerkan, itu aja sih. Jadi pasti selalu saya bikin berbeda untuk formulasi. Jadi di sini nggak ada Vietnam ya? Sekarang nggak ada, tapi saya punya menu pengganti sih. Itu juga karena. Tapi kan kalau Vietnam, itu kan ada alatnya. Ya. Ya mau dipakai nggak dipakai juga bukan masalah dari bahan bakunya gitu. Alat nama ayawe gitu kan. Tapi sekarang udah nggak ada. Sekarang udah nggak ada juga. Udah saya singkirin juga, ngapain juga kan. Punya alat tapi nggak pernah dipakai. Jadi itu. Tapi saya punya pengganti sih untuk alternatif karena Vietnam itu kan kopi hitam yang kuat ketemu susu kental manis ya. Saya punya satu menu yang kebetulan waktu itu masukannya dari customer saya gitu. Tolong bikinin dong double shot sama susu kental manis. Jadi ini saya bikinlah si menu itu kan, calik milk presso. Kalau dari sisi rasa sebenarnya nggak jauh sama si Vietnam drip. Jadi saya ngenalinya di situ. Lagi pula orang yang biasanya kopi susu juga nggak terlalu harus pakai Vietnam gitu ya. Bahkan berbeda ya, itu tadi makanya berbeda, makanya profil orang yang suka kopsu sebenarnya lebih mudah diterima ya, karena di mana-mana kan orang seperti itu. Cuman kan sekarang gimana caranya kita nyajiin komposisi yang pas aja, dan alhamdulillah customer saya nerima itu lebih baik dibanding yang lain. Terus selain jualan di sini gitu Om kopi, Om nerima apa aja nih dari luar? Pesanan-pesanan. Akhir-akhir ini kita gini. Jadi sebenarnya kita nggak hanya
store offline aja ya gitu. Iya. Maksudnya kalau bahasa sekarang kan store offline, padahal itu toko ya, store lah. Nah, kita juga terima pesanan. Makanya sebenarnya kita punya IG sendiri yang kita khususin untuk pesanan dalam jumlah besar. Apa tuh? Namanya Cali Kitchen. Belum tahu saya. Ada di IG, tinggal klik Cali Kitchen. Cali Cali Kitchen, Kitchen. disatuin ya semuanya. Kitchen dapur. Iya. Nah itu bisa kayak pesanan ulang tahun. Iya. Minta dibikinin tumpeng atau minta dibikinin kita dulu pernah ada nasi kerawu. Iya. Itu bikinin dalam jumlah besar. 40 pok apa. Dari sisi minuman itu makanan. Dari sisi minuman kita ada kerjasama sama beberapa tempat. Mereka pengen ada menu kopi susu dalam botol. Jadi saya buat khusus buat mereka dengan label mereka. Tapi itu sebenarnya dari kita. Oh, jadi kalau untuk makanan tuh karena si tante juga ibu rumah tangga ya, Betul. biasa masak. Jadi nggak harus yang ada di menu. Harus ada di menu. Jadi saya mau Om bikin ayam taliwang dong, bisa. Bisa, gitu. tapi sekali lagi itu kan pesanan biasanya kita alihin bukan ke kedai calik, ke Iya. Calik Kitchen. Nah itu kita cuma nerima order yang misalkan untuk 10, 20, 30 kayak gitu. Jadi nggak dalam jumlah Iya, satu hari. iya. Untuk acara menu-menu yang nggak ada di daftar Ya, bisa disediakan. bisa. Tinggal datang aja ke sini, ngobrol. Misalkan kita punya budget 30.000 Iya. satu box sama minum. Misalkan. Kira-kira yang masuk apa? Maunya apa? Mau ayam, mau ikan, atau apa? Itu tinggal bilang. Jadi nanti kita sepakatin aja pesanan satu box misalkan 30.000 untuk 30 box. Menunya apa? Minumnya apa? Ya, jadi emang menurut saya kedai Calik itu kedai yang bukan cukup ya, paling komplit lah. Kopi ada banyak, non kopi banyak, snack ada, makanan ada. Kalau di saya kan kopi, milkshake, Ya. makanan ada kalau lagi mau gitu kan. Lagi nggak malas masak? Nggak malas masak. Makanan berat cuma ada di bulan puasa doang. Oh, iya. Kayak gitu. Mie cuma ada di musim-musim penghujan. Iya. Terus lebih sering nggak adanya sih makanan mah. Lebih sering tertulis daripada yang ada. Yang penting palu gada sih. Iya. Kalau sekarang bagian palu gada selama kita bisa nyediain kan. Kayak bulan puasa ya kan, paling ada permintaan order gitu kan. Buat bukber berapa orang. Oke, menunya ini sama minum apa. Ya kita sih kalau nggak ke jeruk, teh manis, lemon. Iya. Sederhana lah seorang kayak gitu. Kan. Apalagi kalau saya sendiri Om, Hmm. pas nyediain misalkan bukber 20-30 sendiri itu teh. Dari jam 3 mulai masak sampai jadinya isya. Itu bukan bukber artinya. Woi, mana. Salah tempat ya. Bubar tarawih itu mah ya, burweh bukan bukber ya. Kalau burweh lebih tepat. Jadi jangan lupa ya ke Terangsari sudah mampir. Adanya burweh bukan bukber ya. Nah, terus terakhir nih Om ya. Ya. Harapan-harapan untuk kedai Calik ke depannya dan perkopian di Karawang umumnya. Kalau untuk pribadi sih kita masih pengen tumbuh sama berkembang meskipun sadar ya kita ada pembatas gitu. Jadi, saya dan tante kita ada pembatas kita terus kita juga tidak punya shelter ya jauh. Jadi apa yang kita kerjakan kita berdua. Jadi kita sebenarnya masih punya keinginan tapi mungkin sekarang masih ada pembatas, masih ada halangan lah bukan pembatas. Ya mudah-mudahan nanti ke depan
semua halang itu udah nggak ada lagi gitu. Iya. Sehingga kedainya sebenarnya inginnya sih lebih berkembang lagi. Itu sih kalau buat kita. Terus kalau untuk Karawang ya itu ya, dengan makin bertambahnya banyak, kayak saya lihat sekarang banyak sekali kedai kopi baru. Iya. Saya sih menyambut dengan rasa positif. Kenapa? Karena industri kedai kopi, disebutnya industri atau apa ya? Kedai Apa? kopi. Ya mungkin bidang lah, bidang kedai Iya, bidang. kopi ini semakin bertambah, saya optimisnya itu akan semakin membentuk budaya. Karena kalau kita main yang dekat-dekat lah, ibu kota provinsi Iya. ya, ke Ke Bandung. Bandung. Mereka yang datang ke kedai itu bukan hanya sekedar nongkrong, tapi juga ingin menikmati kopi, ingin bersantai. Jadi mereka menempatkan itu dibanding ngopi sendiri di rumah. Jadi ya itu tadi ya, kenapa di kita ngopi pagi masih kurang berkembang, karena kita ada kota industri, dan saya lihat banyak customer saya atau orang-orang yang di pabrik ini sarapannya di pabrik atau beli sarapannya di mana gitu Iya. ya. Tapi tidak di rumah, tidak di kedai. Kalau di Bandung, saya cukup menikmati beberapa hari kemarin ke Bandung itu, pagi-pagi habis sarapan di hotel saya bisa turun langsung ke kedai kopi dekat sebelahnya gitu kan, untuk santai Iya. ngopi. Dan di situ udah rame ya Om? Udah Kopi ada pagi-pagi? rame, bahkan mereka collab dengan tukang bubur, dengan apa gitu kan, jadinya seru juga ya budaya ngopi di sini. Jadi itu saya harap akan membentuk Karawang seperti itu. Jadi orang kalau mau ngopi ya ke kedai. Iya. Ya kalau tidak mau ribet ya, cuman stop and go, misalkan stop and go, lagi di jalan mau berangkat bungkus. Itu yang inginnya ke depan itu Karawang akan lebih semakin terbentuk lagi industri kedai kopinya, supaya makin berkembang, mutu juga harus naik kan? Makin meningkat. Betul. Terus ya lapangan pekerjaan makin luas. Skill harus bertambah, berarti Iya, harus betul. menambah ilmu, roster, penyeduh, itu akan makin berkembang gitu. Jadi saya inginnya seperti itu Karawang, supaya kita bisa menyicipi lah, masing-masing kedai punya masing-masing bisa nyicipin cuan di pagi hari ya, atau ngopi siang kan, siapa yang tahu ya. Kalau banyak orang pakai istilah pagi ngopi ya pang kan. Iya. Yang kemudian bisa ngesang ya, ngopi bari ngesang gitu kan, atau sore menyore gitu kan gitu. Jadi sebenarnya masih banyak gitu, dan kita kan kita itu termasuk yang terbesar, salah satu produsen kopi terbesar ya, Iya. meskipun bukan nomor 1 bukan nomor 2, tapi masuk 10 besar, tapi konsumsinya kita nggak terbesar. Bahkan kita kalah sama Jepang. Toyota, Jepang, Australia. Padahal di sana nggak ada kebun kopi. Nah, itu Gin. Kok bisa kalah gitu kan. Itu aja sih. Tidak ada yang muluk-muluk, tidak apa, mudah-mudahan kebentuk itu hingga kopi jadi bagian, karena ini warisan kita kan. Iya. Ada di sini gitu. Tidak ada di Jepang, tidak ada di Australia, nggak ada kebunnya. Cuma di sini. Nah ini yang dari tadi kita dengar ya, itu semuanya ilmu dari Om Aga ya. Sharing, bukan ilmu, sharing. Saya juga masih belajar. Ilmu semua coy. Ya udah. Terima kasih buat Om Aga. Sama-sama Gin, nuhun waktunya, nuhun. Waktu dan tempat ya. Sami-sami. Sebenarnya ini kedai belum buka, tapi digedor-gedor ya kan. Gedor-gedor. Om, bangun Om. Cuman lebih bagus kayak gini. Sebelum buka, pas buka nggak enak ya. Kaganggu. Kalau ini kan enak, bisa ngobrolnya. Sharingnya, ilmunya semoga bermanfaat untuk kalian semua yang mendengarkan, menonton. Jangan lupa di kumaha kan Om? Di like, subscribe, nanti
and share. And share. Ya, ini episode pertama ngobrol keliling kedai-kedai Forpika. Selanjutnya mungkin kedai mana nih Om? Ada rekomendasi nggak? Banyak, teman-teman kita kan oke-oke tuh. Tinggal gedor aja, Iya, bangun. Banyak kan bangun sore. Ya, tunggu video selanjutnya. Insya Allah tayangnya seminggu sekali, seminggu 2 kali. Berarti masih banyak jalan-jalan, Gin. Banyak jalan-jalan. Ya udah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tahunya nggak klik. Terus beak